Song Joong Ki akhirnya main drama lagi. Setelah yang terakhir tuh aku nonton Song Joong Ki apa ya? Kayaknya Vincenzo deh. Vincenzo ya. Vincenzo Betul. ya. Dan kali ini dia ada di drama yang menurut aku seru banget juga. Dan drama itu adalah Reborn Rich. Gak bisa berhenti nontonnya. Gak bisa sih, karena aku telat ya nontonnya. Ini udah 2 minggu yang lalu kayaknya ya, atau berapa? 3 minggu yang lalu. Aku baru nonton kayak 3 hari yang lalu gitu. Langsung maratonin 8 beres. Tapi menurut aku drama ini memang cocoknya sih maraton deh. Maraton Karena ya? kalau misalnya ditonton secara ongoing, lo harus siap-siap menahan rasa penasaran. Karena emang setiap kepotong, maksudnya next episode, itu ngegantung banget Gantung kan. sih bener, apalagi yang pas pertama. Wah, itu kan tiba-tiba, ini kenapa? Jadi ada di Gitu. mobil. Kok tiba-tiba jadi kecil? Mungkin semoga yang udah yang lagi dengar atau yang lagi nonton ini juga ikutan nonton Reborn Rich ya. Jadi kalau misalkan kalian dengar ini, ada info-info dari kita yang nyambung. Dan benar banget kita ada di podcast yang baru lagi, namanya Podcast Ongoing. Ya. Jadi kita akan bahas drama-drama yang lagi kita tonton dan ongoing Oke, gitu. Kalau Reborn Rich tamat, ada yang baru kita ongoingin lagi, bahas lagi. Per minggu Siap. kita bahas yang udah tayang. Gitu ya, Teh Erik. Siap. Aku jadi ingat lagi nih soal cerita dari Reborn Rich ini. Dia kan soal apa tuh, mengambil alih warisan, Betul. terus tahta gitu kan, Kekuasaan. Ternyata aku berpikir ya, cerita ini tuh kayak nggak asing apa gitu. Ternyata aku pernah nonton film judulnya Knives Out. Oh, jadi Ini ceritanya tentang ada konglomerat juga dari satu keluarga, dia meninggal. Anak-anaknya ini diduga membunuh tertuduh. si bapaknya sendiri untuk mengambil alih warisannya gitu. Tapi kalau di yang Knives Out itu ada detektifnya. Terus ada yang tiba-tiba mau dia loncat ke sekian tahun yang lalu ke tubuh anak kecil. Nggak Nggak ada ada. sih. Oke, jadi di plot twist-nya di sini Iya, kalau drama Reborn tapi Rich. kalau Oke. soal ngambil alih warisan yang kayak gitunya Iya, sama. iya. Terry ngeliat cerita ini kayak gimana? Aku ngelihatnya ini kan tentang kehidupan orang-orang kaya konglomerat ya. Iya. Jadi menurut aku tuh drama tuh kan macem-macem. Ada yang ditonton karena bikin hati kita berbunga-bunga. Iya. Ada yang ditonton lo jadi terinspirasi. Ada yang macem-macem kan ya. Kalau aku ngeliat ada yang relate. Iya. Gitu. Kalau aku nganggapnya ini sebagai yang emang hiburan aja gitu. Bener. Karena dibilang relate ya kagak, dibilang hati lo berbunga-bunga enggak juga gitu kan, terinspirasi apa untuk menjadi serakah kan enggak juga. Tapi emang nontonnya tuh kayak ngerasa terhibur aja gitu loh. Ngelihat kelakuan orang kaya, konglomerat, oh ternyata kayak gitu. Jadi aku ibaratnya kayak Iya. kita ngeliatin kelakuan orang kaya di balik kemiskinan kita gitu, ya kan? Benar. Kalau aku nonton ini tuh karena aku kalau nonton tuh aktor sentris aku tuh sifatnya. Jadi Song Joong Ki benar-benar faktor gitu. lihat aktornya banget, dan di sini tuh dia jago banget tapi di dunia bisnis. Aku ngebandingin dia saat di Vincenzo. Oke. Dia kan OP banget istilahnya teh, overpower banget, kuat banget lah gitu di Vincenzo, tapi as a mafia gitu. Di kalangan mafia tuh dia ditakuti lah gitu ya. Di kalangan orang-orang berpolitik curang tuh Song Joong Ki bisa melawan itu. Sekarang dia beralih ke dunia bisnis. Betul. Dan dia juga sangat overpower gitu. Aku suka gitu Iya. ngelihatnya. Kalau misalkan di Vincenzo, dia dengan gaya mafianya yang mungkin terlihat santai tapi kejam gitu. Kalau di sini kan dia juga menggunakan mimik wajah yang sebenarnya santai, tapi di balik itu dia punya rencana yang bisa menjatuhkan orang gitu. Itu yang aku suka. Jadi dia melontarkan kata-kata yang menghujam dengan ekspresinya yang naif dan polos dan gemus gitu. Tapi jelek gitu sih. Itu tuh kayaknya daya tariknya Joong Ki di situ ya. Iya, kayaknya emang daya tariknya di situ. Iya. Dan drama ini juga mengajarkan aku banyak hal soal investasi lah, Akuisisi lah, apapun itu artinya. terus soal ekonomi lah, termasuk sejarah Korea juga loh. Sebenarnya ya, jadi kayak secara tidak langsung kita jadi belajar ya ketika mereka krisis moneter, terus apa sih tentang politik-politiknya juga. Iya, kayak gitu. Dimana waktu yang tepat kita untuk berinvestasi, kapan kita harus menarik uang yang diinvestkan itu tuh, aku belajar banget sih dari situ. Betul. Gitu. Episode yang terakhir ditonton, aku suka banget itu di adegan ketika dia
Dojun memprovokasi ketiga kakak beradik, dua sih sebenarnya yang kemakan. Kedua kakak beradik itu untuk menanamkan sahamnya di New Data Technology. Itu cara dia merayu, memprovokasinya tuh kayak pinter banget dan tepat di titik serakahnya mereka. Benar. Ya kan? Benar. Di episode kali ini yang di podcast ini kita aku kasih judul nanti Reborn Read 1 sampai 8. Oke. Nah, jadi yang nonton kita anggap sudah menonton 1 sampai 8 ya. Namanya juga podcast ongoing, kita ongoing kan. Nah, momen itu ketika si Jungki-nya nge-triggerin si bibinya itu atau mungkin Uwa ya kalau bahasa kita mah yang cewek itu. Iya. Aku suka banget juga karena dia tuh gak nyerang latar belakang, gak nyerang suami, gak nyerang bapaknya, dia nyerang psikis orangnya gitu. Halus tapi kejam, sebenarnya kejam gitu ya. Benar. Dan gak kasar. Iya. Dan sebenarnya dibilang jahat juga, dia sebenarnya nggak melakukan apa-apa, dia hanya memberikan saran kan, hanya saran investasi. Iya. Dan itu pun jujur sebenarnya. Tapi ya akibat keserakahan dan ketidakpuasan untuk lebih kaya, akhirnya kemakan sama kerakahannya sendiri kan gitu. Lagian Juki bilangnya gini, oh itu tuh bakal naik nih investnya New Data dari 1,5 jadi 10. Awalnya begitu. Nah walaupun naik, Bibi tuh harus narik pas nyampe 40 katanya Kan gitu. bener. Kenapa lo nggak percaya? Dan dia tarik juga teh emang dari situ teh. Dia tarik, keuntungan aku 15 juta apa berapa. Tetapi dia dapat info. Ternyata sampai 300 masih naik gitu kan. Sampai dia nggak fokus pas lagi rapat, orang lain lagi rapat ngomongin perusahaan, dia mah liatin ini tuh neraca gitu ya, indeks, grafik gitu. Terus sampai 100 gitu kan. Aduh, bener ya. Dari situ kita juga belajar bahwa semakin kita memiliki segalanya, semakin kita merasa sulit untuk dipuaskan sebenarnya. Ya sebenarnya lu kurang tajir apa sih kan? Tapi yang namanya manusia ya jadinya ya haus terus kan jadi. Iya. Dan aku suka banget sih kayaknya dari 1 sampai 8 ini semua cara yang digunakan sama Song Joong Ki aku suka sih caranya dia. Halus banget, nggak kasar gitu ya. Tapi sebenarnya yang aku suka banget drama ini tuh karakternya itu abu-abu. Oke. Kan kita terbiasa dengan antagonis dan protagonis ya kalau di drama Korea tuh, jadi si baik dan si jahat gitu. Di drama ini ada nggak sih maksudnya yang kayak gitu? Nggak ada loh. Kayaknya mau abu-abu. Bahkan itu semuanya apa sih? Bajingan lah rasanya kan. Iya kan itu 3 kakak beradik tuh apa? Semuanya saling ngejatohin. Saling sikut-sikutan, demi apa? Demi kekuasaan, ya kan, demi menjilat si bapak, si kakek lah ya, ya kan demi menjilat. Kayaknya yang paling benar cuman bapaknya Dojun doang sama ibunya. Iya, tapi kan dia memang tidak memiliki gen murni ya, dia tuh campuran dengan cewek lain kan katanya. Katanya yang baru terungkap di episode 8 bahwa ternyata dia bukan anak di luar nikah ya, katanya begitu ya. Dan itu baru terungkap kemarin ternyata. Makanya kayak di anak tirikan dan di anak bawangnya. Bener, kayak gitu. Itu serunya juga gitu ya. Tapi aku masih banyak pertanyaan sih sebenarnya soal drama ini teh. Kayak si Jungki teh kenapa gitu ditakdirkan untuk kembali? Kan dia juga belum sadar kan. Betul. Karena apa? Iya, memang. Ya itu yang tadi sempat kita bahas juga ya. Itu sebenarnya yang bikin kita penasaran, tiba-tiba dia ke masa lalu dan dia benar-benar ngejalani hidup selama berapa tahun berarti? 12 tahun ya. 12 kan dia awalnya 10 tahun. Iya. Berarti dia benar 12 tahun dia menjalani hidup sebagai Jin Dojun. Sedangkan di dunia itu ada juga si Hyunwoo aslinya kan. Iya, benar. Dirinya yang asli, yang anak tukang restoran. Dia juga ada gitu. Jadi maksudnya gimana? Ada dua aku gitu. Ada 2 Song Joong Ki gitu. Ada 2 Song Joong Ki. Iya, Terry berpikir dia si Hyunwoo-nya masih ada karena ada satu scene di episode 1 kayaknya. Si Dojunnya balik ke restoran lihat ibunya masih hidup, terus ada si Hyunwoo datang kan. Hyunwoo asli dan mereka sempat senggolan, maksudnya tabrakan gitu. Oh, iya. Itu dia ada. Tapi bukan bayangan itu ya? Bukan ya? Benar asli. Asli ya? Makanya itu yang dan sepertinya si Jungki ini, si Dojun ini kurang memiliki ketertarikan pada dirinya di masa itu gitu loh. Dia hanya tertarik
pada nasib ibunya, dia yang nggak pengen ibunya meninggal itu kan. Iya benar. Dan ini juga menurut gue motifnya nih di awalnya ya, dia tuh pengen nyari pembunuh dirinya di masa depan itu. Iya. Ya kan, awalnya begitu. Ada yang ngebunuh gue, siapa nih orang yang bunuh gue? Pas kesini-sini jadi beralih. Iya. Gue pengen ngancurin si Sun Yang ini karena dia sudah bikin ibu gue meninggal. Iya kan, jadi ini antara kebencian dan balas dendam yang bercampur menjadi satu. Iya. Aku juga nonton ini tuh kirain akan jadi drama yang menebak-nebak siapa penjahat di antara gitu ini kan. gitu. Karena itu kan teaser episode 2 setelah episode 1 tamat. Di antara mereka ada yang membunuhku. Iya. Oh, jadi ini drama tentang mencari pembunuh. Kayak gitu ternyata, kan. Tapi ternyata motif dia tuh makin kesini, dia juga kayaknya masih bimbang dengan alasan kenapa dia harus ada di sini dibalikin dari masa depan di tubuh orang lain. Gitu. Itu sih aku yang paling kepo sih itunya. Iya benar. Karena ini ya baru juga 8 episode. Baru 8 episode. Masih setengahnya. dibilang 50% ya. Kayaknya masih banyak misteri yang belum terungkap. Betul. Nah, selain itu ya, karena kita juga baru bahas soal Reborn Rich, aku terpincut dengan karakter lain selain Song Joong Ki. Dari sekian banyak yang aktingnya bagus, menurut aku yang aktingnya bagus adalah si kakeknya itu loh. Ih, kok sama sih? Si Jin Yang Chol itu. Wah, itu ngeri. Aku kira dia tuh nggak akan ada, tau nggak? Karena di episode 1 tuh dia nggak diliatin, cuma ada patung doang kalau nggak salah. Ceritanya. Tapi di poster tuh si kakeknya gitu kan, di antara poster lagi foto keluarga tuh kakeknya di tengah. Aku bilang kok di episode 1 nggak ada, apa nanti ada flashback apa gimana? Ternyata kan dibalikin ke masa lalu dan kakeknya di sana selalu ada. Aktingnya ngeri. Emang dia kan motornya dia tuh mesin Sun Yang. mesin yang memicu anak-anaknya untuk saling bersaing gitu kan ya. Karena dia kan emang beneran miskin. Dia tuh yang bikin apa sih distribusi kan. Awalnya jadi dari mobil cenah. Jadi awalnya dia tuh tukang padi apalah pokoknya gitu, terus gitu kan. Jadi dia memang bener-bener kekayaan itu dia dari nol banget gitu. Iya. Kan kalau anak-anaknya ya udah itu kan udah generasi kedua, jadi benar-benar generasi pertama dan itu udah kayak kerajaan perusahaan sih. Gue aja sampai nggak hafal, ada supermarket, hotel, golf itu satu grup, terus udah gitu grup berikutnya ada asuransi, ada elektronik, ada mobil segala macam. Kayak apakah mereka itu? Aku pengen minta tanah aja sih ke si kakek Jin Yang Chol itu. Tanah yang 10 tahun lagi akan jadi 24 juta dolar. Iya. Terus ada satu karakter yang aku suka juga, dan dia adalah kakaknya Jin Do Jun. Yang dia tuh anaknya K-pop banget, tau gak? Poni lempar itu. Kayaknya dia fans beratnya Seteji saat itu. Gitu ya. Terus ada dimana kalau misalkan dia lagi ngobrol sama si Jin Do Jun, si kakaknya teh kayak lagi di Amerika Visioner. Aku ya berpikir suatu saat tuh Korea bisa masuk 4 besar Piala Dunia deh. Si Jin juga kayak gitu. Bukan tidak mungkin dan nanti Korea tuh lagunya bakal masuk ke Billboard. Terus gini lagi si Jongkinya. Gue pengen dong dengerin lagu tapi hanya dalam satu genggaman tangan doang. Tapi nggak mungkin kata si Jongkinya. Gitu. Iya, dia tuh visioner banget ya sebenarnya. Bener. Tinggal dikasih otak dikit aja. Iya benar. Padahal dia juga Visinya kayak udah kan. bagus. Ada yang di episode 7 apa 8 si kakaknya tuh lagi pegang apel gitu apa gimana. Nah itu ya. Apel dan melon. Aduh, aku pengen bikin apa gitu ya elektronik. Apple, cina gitu, juknya gitu. Atau musik melon, itu kan melon kan di Korea ya. Kan melon. Gitu, itu seru banget itu. Dia kemunculan dia aku selalu Tapi itu sebenarnya dialog-dialog cerdas yang diselipkan. Yang bikin kita ya elah ya kayak gitu sih yang bikin kita jadi lucu gitu. Jadi kayaknya si Jin Do Jun mah sekeluarga itu turunan visioner deh. Si Jungkinya dari masa depan, si ininya punya ide-ide yang terlihat bodoh padahal terjadi gitu di masa depan. Bener. Lucu. Dan ngomongin drama ini nggak terlepas dari teori itu. Nah, Aduh teori. seperti biasa kalau drama yang bukan ditonton untuk hanya mengalir aja tuh nggak bisa kalau nggak ada teori. Teori yang pertama adalah soal waktu. Yang pertama ada loncatan si Hwayong ini. Yang Siapa sih namanya? Hyunwoo, sorry. Hyunwoo. HW kan itu HW. tanda tangannya. Kalau sama si Tiffany jadi Howard. Howard. Iya. Howard Hughes. Kalau partnernya yang jadi CEO itu Mason. Oh, iya.
Cocok ya Tiffany logatnya sudah Inggrisnya sudah Si Tiffany bagus. sebagai Rachel. Oh, oke, oh iya Rachel. Annyeonghaseyo, Rachel speaking. Cocok banget Iya, ya. cocok banget itu. Nah, itu yang pertama soal teori waktu. Kalau misalkan si Hwayong lagi tuh Hyunwoo ini balik ke masa lalu sebagai Jin Do-jun, aku berpikir yang bikin Sun yang kaya itu karena ada orang dari masa depan gitu. Jadi si Do-jun ini yang akan memperkaya si Sun Yang. Awalnya aku mikir gitu. Kenapa Sun Yang bisa kaya di masa itu? Karena dia berinvestasi di sesuatu Tempat yang tepat gitu ya. dan sudah dipercontekan dari masa depan. Mencontekan kayak gitu. Nah, itu memang mungkin saja terjadi itu satu kan. Cuman aku berpikir agak mengganti teori itu ketika ternyata si Do-junnya juga punya hasrat nih untuk memperkaya diri. Dan itu di awal dia masih kecil kayak minta tanah. Iya. Dan kalau misalnya dia ternyata mengubah alur waktu, jadinya beda dong nanti di masa Iya, depan. di masa depannya nanti kayak gimana ya. Kayak Iya gitu. sih memang. Apalagi yang tadi sempat dibahas juga ada beberapa kutipan. Oh ya gitu, iya. Ada beberapa kutipan yang tercantum dalam buku autobiografi, tapi ternyata dalam kenyataannya itu tidak benar-benar keluar dari mulut kakeknya. Iya benar. Tapi justru disampaikan sama si Jongki, sama si Iya. Do-jun kan. Gitu. Do-jun baca dari buku. Autobiografi. Kata buku itu yang ngomong kakeknya. Tapi ternyata kakeknya denger dari Do-jun. Ini kayak ayam dulu apa telur dulu? Ucapan ini dari kakeknya atau dari si Do-jun? Iya. Kan ribet gitu loh. Gitu. Sebenarnya itu sih ya. Kalau istilahnya paradoks lah gitu. iya. Makanya jadi sebenarnya apakah hanya di kutipan itu aja paradoks ini terjadi atau sebenarnya ini semuanya paradoks gitu. Kayak si Jungki tapi udah ngeklaim tanah di sini. Harusnya berubah dong di masa depan. Bisa aja sebenarnya Tanah emang itu yang terjadi, si Jungki tuh dulu emang ngeklaim itu dan membuat misalkan tanah yang ada di Seoul itu jadi kayak sekarang gitu. Apalagi si Hyunwoo, jadi si Do-jun versi masa depan itu, dia tuh kan dia hafal tuh silsilah keluarganya Sun Yang, tapi dia tidak memiliki kenangan atas si 42 atau atas Do-jun secara fisiknya tuh dia nggak ada kenangannya. Yang lain dia inget nih gue, malah dia inget 41 si kakaknya dia inget, tapi kok dianya nggak inget. Nah itu kenapa? Bener itu. Dan kenapa si 42 ini juga nggak keinget sama si si Do-jun itu kan masih pertanyaan. Nah yang aku pertanyain juga soal anak ini adalah ketika episode 1 ada si ibunya si Do-jun, si artis itu, si artis cewek yang cantik itu udah cerai kalau nggak salah di sana tuh mereka ya, tuh. Terus dia datang ke ruangan itu dan nanya, menawarkan aku punya saham 3%, tapi tolong kasih tahu anakku di mana. Anak ini maksudnya siapa? Kalau nggak salah di situ juga ada si Hyunwoo juga di situ teh kalau nggak salah di ruangan itu. Ada, iya kan? Ada. Kan disenyumin gitu kan, dari semuanya yang ramah cuma itu doang. Iya bener. Cuman waktu itu masih episode 1, gue masih bingung, ini siapa kan. Itu. Kayak kita harus nonton ulang episode 1, terus itu. kita mencari the missing points. Iya benar. Supaya kita bisa menyusun teori saya lebih mantap lagi gitu. Itu sih kayaknya. Iya. Nah ini juga sudah sebentar lagi ya. Kita kalau ngomongin dragon ngomong nggak kerasa tiba-tiba udah 19 menit lagi. Kira-kira bayangan Terry untuk episode berikutnya bakal kayak gimana? Karena ini berarti sudah masuk fase kedua ya, berarti kan udah episode 9 udah setengahnya lebih Iya, fase semester 2 lah. Mudah-mudahan sih rahasia-rahasia sudah mulai terungkap. Jaksa belum dibahas kesian. Mungkin nanti lah ya. Mungkin nanti ya. Kalau aku ya sedikit aja. Kalau soal percintaan aku tetap berbunga-bunga sih. Kamu tetap berbunga-bunga. Kayak yang kemarin si ceweknya teh aku daftar di toko kopi ini karena kamu sering datang ke sini, cenah gitu. Terus si Jungkina, maksud kamu apa? Ini nomorku, cenah. Cek si cewek nanti ini nomorku, nih cenah. Gitu. Terus ada yang terakhir rumah, si Jungkina teh datang ke kafe kopi itu, si ceweknya nggak ada, udah berhenti, cenah. Sekarang lagi di perpus apa gimana? Oh ya udah, si Jungkina keluar, datang
China. Iya, terus lihat dari mobil, tapi tidak bertemu. Namanya juga drama Korea, kan. Tapi Harus aku masih dibikin gemes. tetap berdebar-debar lah Iya, iya. soal itu. Nanti di next episode kita Boleh bahas kita kisah bahas romance-nya. romance-nya, benar sekali. Bayangan teori untuk episode 9 nanti bakal kayak gimana? 9. Mudah-mudahan rahasia akan mulai terungkap. Berarti kan di sini kalau kelihatannya si kakek, kalau dilihat dari episode 8 kemarin, dia menyadari kemiripan antara dirinya Iya, dan iya, Dojun. benar, Karena si saingannya itu siapa, si grup Daeong itu, dia bilang, dari semua anak lo, gak ada yang mirip lo. Iya benar. Tapi ini kenapa cucu lo dari gaya-gayanya tuh kok mencerminkan Benar. kekuasaan dan kekuatan yang mirip sama lo. Iya. Jangan-jangan, ya jangan-jangan ya mungkin dia sudah mulai memikirkan. Karena serem banget itu cucu pertamanya mukanya kayak topeng, Bo. Iya benar kayak. Ya kan? Kayak topeng. Gitu, Palsu benar, banget. palsu Itu, banget. itu serem sih. Itu couple Iya, berdua iya. sama-sama serem sih ya. Ya mudah-mudahan si kakek sudah mulai luluh hatinya dan mempertimbangkan Dojun untuk menjadi salah satu ahli waris. Iya. Kalau aku ngelihatnya kegelisahan dari anak-anaknya ini sih. Semenjak si bapaknya mengumumkan bahwa aturan yang menjadi pewaris Sunyang sulung. tidak harus sulung. gen gitu. Jadi siapa aja bisa jadi. Nah, kayaknya akan lebih ke peperangan sih. Kayaknya makin seru nih. Peperangan antar Sudah mulai terbuka. Kan kalau kemarin tuh mereka cuma diem-diem karena kan yang berhak katanya si anak sulung. Sekarang Iya. mulai terbuka. Kayak sekarang mah apa sih, free for all kali gitu ya ini kan. Jadi siapa aja bisa bunuh-bunuhin segala macam. Kayaknya bakal lebih chaos aja Kayaknya sih. bakal lebih seru ya. Tapi kalau misalkan detailnya aku belum kebayang karena Ribet. susah ditebak ini teh. Complicated banget itu Mah ya. Bayang itu nulis skripnya ya. Ngeri sih. Nah, gimana pendapat kalian soal Reborn Rich ya? Kita bahas 1-8. Kalau misalkan punya bayangan untuk episode selanjutnya boleh ditulisin di kolom komentar di bawah. Tapi ini aku naikin Jumat kali ya? Iya nggak sih? Pas episode bro. Jumat tuh baru tayang ke 9. Oke. Jadi semoga pada nonton ini dulu. Siap. Baru nonton di episode 9 dan seterusnya. Gitu aja ya. Tulisin teori lo di bawah. Itu wajib tulisin teori yang ada di drama ini seperti apa. Segitu aja untuk podcast ongoing kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Tersedia juga di Spotify ya. Jangan lupa di follow juga dan didengerin. Terima kasih kamsahamnida. Duh, aku mau invest dulu nih di New Data Company.